warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kita hidup di dunia ini, hidup nih ya, kita hidup ini kan bukan pilihan kita sendiri. Lalu ketika kita dihadapi dengan dua pilihan di dunia ini, sudah ada di dunia antara baik dan buruk. Lalu apakah itu benar-benar pilihan kita atau memang pilihan kita yang terbaik dari Allah gitu? Monggo silakan sikapi. Nggak harus saya itu. Kan kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya pernah diskusi sama Ustadz ya tentang apa ya? Janganlah engkau meningkai apa ya? Meningkai pelacur gitu ya. Kalau nggak salah di Al-Quran ada itu ya. Berarti orang baik ya suruh cari yang baik. Berarti kan itu ada pilihan di dalam Al-Quran itu. Berarti kita, karena kebaikan itu adalah fitrah manusia, kebenaran. Untuk menuju kebaikan itu fitrah manusia. Nah, fitrah itulah dari Sang Yang Maha Tunggal atau Allah lah. Otomatis kita disuruh berbuat baik. Nah, contoh nih, kalau kita pilih pelacur ibaratnya contoh, berarti kita itu udah jadi resiko kita mau di neraka apa itu, mau rumah tangga aman atau kalau istri melacur. Tapi ada istilah jodoh, maut, rezeki kan di tangan Allah tuh, gimana tuh? Jodoh mati memang di tangan Allah, jodoh. Tapi ketika hidup kan ini kita diberi, Allah udah melihat kodratnya Allah. Ketika kita masuk kodiron, kodratnya itu berkehendak. Allah nggak berkehendak, tapi Gus Andri lah berkehendak. Mau berkehendak mana, nanggung resiko ibaratnya, siap. Kalau merasa bahagia silahkan, tapi secara fitrah manusia yang bahagia itu menuju jalan kebenaran, jalan yang baik. Menurut saya, monggo Mbak Nur. Ini punya Mbak Nur ya. Minta separuh ya. Ditangkapin. Ditangkapin. Ya, mensikapi tentang apa pilihan yang demikian itu, manusia punya rencana untuk baik begitu Pak. Ketika kita berencana ya Allah sudah memberikan apa ya keinginannya atas keinginan kita itu, sehingga kalau keinginan kita baik ya Allah akan baik begitu. Tapi kalau keinginan kita baik pasti nggak mungkin kita ke arah yang tidak baik begitu, karena prasangka manusia itu tergantung masa prasangka Tuhannya itu. Yang bisa saya itu demikian, yang bisa saya sambung saran demikian yang saya bisa itu. Kembali ke narasumber kita, Cawarto, bagaimana mensikapi tentang adanya pilihan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, namun berbeda dengan keinginan kita gitu. Kan hidup ini bukan pilihan sendiri, kata Pak Andri ya. Hidup ini kan kita nggak milih. Hidup ini bukan pilihan kita. Tahu-tahu kita hidup jadi manusia. Ya tahu-tahu kita terlahir jadi orang Jakarta, terlahir dari orang Batang, jadi orang Semarang, jadi orang Tuban, jadi orang Bandung gitu ya. Memang kita nggak pernah milih ya Mbak? Iya. Kalau hidup ini boleh milih mungkin
Mungkin bapak saya juga milih pengen punya anak itu yang hidungnya mancung, gede, tinggi, ganteng, gagah gitu ya. Tapi nyatanya begitu lahir ceprot, anaknya kayak begini nih modelnya nih, hidungnya pesek, pendek gitu ya. Saya sendiri juga ujuk-ujuk lahir tuh jadi manusia bentuknya kayak begini nih. Kalau boleh milih kan, mungkin milih kayak Roy Martin, Robby Sugara gitu ya. Ya, ganteng-ganteng gitu. Memang bukan pilihan, semua itu kan kodrat dan irodatnya Tuhan. Nggak usah. Dulu kan alam ini nggak ada. Coba kalau kita berpikir ketika Allah itu belum menciptakan apa-apa, kan nggak ada apa-apa. Jadi yang punya irodat, punya kudrat itu Allah. Ya kita begini karena dipilih Allah. Yang nggak dipilih Allah ya nggak begini. Nah inilah pilihan. Jadi malam ini jenengan ini bukan kemampuan sendiri nih. Kita tetap la haula wala quwata illa billah, karena dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang malam hari ini berkumpul silaturahmi, mentafakuri tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini dipilih. Ya kan? Di luarnya nggak banyak, cuman segini yang dipilih untuk ini. Coba di luar seorang sibuk ngomongin apa ini. Kita kayak orang kebanyakan duit aja. Ngomongin akhirat, ngomongin Allah, ngomongin. Memang tidak dipilih. Terus apa yang membuat kita bingung, yang membuat kita repot? Emang kita nggak dipilih kok. Ini pilihan Tuhan. Makanya kalau kita sadar kita hidup ini dipilih oleh Tuhan, pilihan Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Totalitas. Makanya disebut orang yang berserah diri itu Muslim. Makanya Islam itu artinya berserah diri. Islam kafah ya udah berserah diri secara totalitas. Berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Pasrah sumarah. Karena memang ini bukan pilihan kita. Kalau boleh milih mah saya pilih jadi orang kaya. Mungkin saya pilih jadi raja. Ya, memang pilihan begini ya Bu, bagaimana? Kita serahkan semua urusan kepadanya. Nah, kalau boleh ngedalil kan wa ilallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu menyerahkan segala urusannya. Kalau apapun yang kita lakukan di sini ini kan tidak terlepas dari kodrat dan irodatnya Tuhan. Kita dikasih pikiran, dikasih ini, itu dikasih kebutuhan ya. Dengan adanya diberikannya kebutuhan, diberikannya ini adalah kasih sayang Tuhan. Supaya kita punya prestasi. Betul nggak? Sehingga irodatnya Allah dipinjamkan ke kita. Irodatnya Allah kehendak Allah itu. Kita punya keinginan kan? Irodat itu kehendak, keinginan. Kudrat itu kemampuan. Kudratnya Allah bukan dititipkan kepada kita. Nah kita juga diberikan kudrat yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Karena apa? Untuk mencapai sebuah kebutuhan. Yang kebutuhan itu hasilnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau kita jomblo, nggak punya prestasi. Terus nilai kebaikan juga nggak ada. Kalau orang nggak ngapa-ngapain, bagaimana orang bisa nilai itu baik buruk? Sehingga kita punya sikap yang disebut usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar ini adalah ibadah. Itu kasih sayang Tuhan. Ketika kita pagi-pagi keluar dari rumah, kemudian niat untuk mencari rezeki yang halal, guna menafkahi keluarga, supaya dimakan keluarga halal, dibuat beli ini itu halal. Itu sepanjang kita keluar dari rumah sampai pulang kembali ke rumah, itu dinilai ibadah kepada Allah. Adapun rezeki itu hadiah, anugerah yang sudah disiapkan. Ini loh hadiah dari usahamu. Makanya hadiah itu relatif. Yang prestasinya juara 1 hadiahnya lebih besar. Juara 2 tidak akan sebesar kayak yang juara 1. Juara 3 tidak sebesar juara 2. Juara harapan lumayan masih punya harapan.
Makanya kondisi berbeda-beda, bukan pilihan. Nah, kenapa? Kasih sayang Tuhan supaya kita hidup itu punya prestasi. Dan hasilnya bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Untuk diri kita sendiri. Jadi kita, ayo fastabiqul khairat, ayo kita berlomba supaya punya prestasi gitu. Makanya hidup ini ujian tergelah, mau nggak menyelesaikan ujian dengan baik, bukan begitu? Gitu Pak Bos. Ngoten Mas. Sang simpel aja. Monggo silakan yang lain mau nyikapinya. Nah, satu lagi mengenai ini, mengenai tadi. Iya. Yang soal di ayat Quran ya, Quran. yang tidak boleh menikah dengan pelacur atau wanita zina di Al-Quran tuh Emang ada? Bacaan aja. ada di surat An-Nisa. Bisa. Coba tolong dibacakan. Artinya ada. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki Ya. atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ya. Lalu ada istilah jodoh, rezeki, maut, itu semua di tangan Allah itu. Itu bagaimana itu? Ya itu tadi menyatakan bahwa jodoh di tangan Allah. Jadi ketika ada orang berzina, ya kan? Taruhlah saya zina sama seorang gadis atau janda. Saya seorang pezina, tidak boleh nikah kecuali kepada wanita yang dizinainya. Supaya jelas. Kalau ketika zina itu ada benih yang kemudian jadi anaknya jelas. Kalau wanita pezina menikah dengan orang lain, sedangkan dia bunting, anaknya siapa? Masa nanti B-nya rame-rame. Itu maksudnya. Oh, maksudnya gitu. Lagi lihat aja, coba dibaca lagi, makanya kalimatnya dipahami. Iya. Makanya kalau ada orang pacaran di kos-kosan, kemudian ketangkep basah, dia pasti dinikahkan supaya tidak nikah dengan yang lain. Tapi ketika sekarang orang ini pezina, ini kedua pezina, yang laki kabur tidak bisa ditemukan, ini orang bingung. Oh iya. Sampai ada ngajakan, dulu pernah ada sayembara. Gara-gara ada wanita hamil, lakinya pada kabur yang menzinainya. Karena untuk menutup aib, sampai-sampai diundi. Siapa yang mau menikah dengan anak ini nanti dikasih. Gitu. Paham nggak? Iya, paham. Ya iya. Coba deh ayat tadi. Oh iya. Makanya Allah mengharamkan perzinaan itu karena apa? Nanti tidak jelas. Makanya ada aturan dalam urusan hubungan seksual, ada ketentuan. Udahlah, dengan cara nikah kan mudah. Allah berikan kemudahan daripada hidupmu rumit. Udah nikah aja kalau udah saling cinta. Karena kalau udah terjebak perzinaan kan nggak mungkin lah. Sekarang ada perempuan saya zinai, kok dia nuntutnya ke Pak Dedi yang nggak pernah mau nggak sama dituntut suruh tanggung jawab? Nggak mau. Sopo yang gelem? Ya ini pantas ya, nggak mungkin kecuali dengan saya. Laki-laki berzina tidak layak menikah kecuali dengan perempuan yang dizinai, yang berzina. Nah, dan hal itu dilarang oleh Tuhan. Makanya wala takrobus zina. Gitu aja kok repot sih. Iya. Leh, Iya benar. iya bener gimana? Kalau dibenerin biar bener sendiri aja. Hanya mendengar ya, mau berpikir tuh ya. Gitu ya. Set. Pripun Pak Ustadz? Enggak, monggo silakan. Iya. Pak Ustadz lah yang biasa tahu pekeh, tahu Ya, apa itu. itu tadi kan pengertian kita yang kita nggak boleh kawin sama yang orang pelacur, ya. Gitu. Iya. Itu nggak ada kata-kata pelacur kok. Ya berzina. Enggak.
Zina. Nah, itu kalau selama pelacur gimana tuh? Pelacur zina nggak? Pelacur Pelacur. berji. Pelacur Enggak. zina nggak? Gini Pak, pemahaman zina itu orang-orang yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan nikah. Ya kan? Padahal sebetulnya zina itu zayin itu bersenang-senang. Berindah-indah, ya kan? Mengindah-indah diri dengan lawan jenis itu. Senang-senang. Ya kan? Zayin, zina itu perhiasan. Wanita itu juga perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah almar'atus sholihah. Nyanyi dong. Setiap keindahan Nah, yang tampak oleh mata nah. hanya istri soleha perhiasan dunia. So, dunia itu perhiasan. Jadi perhiasan dunia itu wanita yang soleha. Soleha ya cantik, soleh, baik. Supaya kita dapat perhiasan yang baik, ya menikah. Jadi orang soleh jadi bukan orang yang hanya bersenang-senang dengan cara semaunya sendiri. Itu namanya zina, Pak. Lalu pelacur itu bukan perzina. Pelacur itu orang yang menjual diri. Dan dia bisa jadi karena terpaksa. Boleh disurvei itu. 75% faktor ekonomi. Makanya coba sekali-kali itu berteman dengan saya mohon maaf ya, bukan mau membongkar aib orang. Saya itu orang jalanan, Pak. Ya, saya gaul sama siapa. Sampai tahu sendiri ya. Artis-artis itu main ke sini kan. Ya. Ada di antaranya mungkin tahulah kalian. Enggak semua artis itu baik. Itu tergantung kondisi. Kadang-kadang kalau jadi penyanyi-penyanyi di kampung kan kadang-kadang juga hasilnya nggak seberapa, Mak. Pinggangnya pegel, oleh saweran nggak sepiro gitu ya. Saweran dikasih dibagi banyak, sementara ekonominya itu. Jadi bisa saja orang-orang itu terjebak dalam apa yang disebut menjual diri gitu ya. Menjual janjian ini itu akhirnya melakukan sesuatu. Kepepet karena apa? Dia punya kebutuhan harus makan setiap hari, sementara job juga nggak tiap hari kan. Ada yang begitu tuh ada. Sinden yang begitu juga ada, tapi tidak semua. Tidak semua tuh di gebiah-uyah podo sini enggak. Nah, tapi kalau kita bicara itu, kalau kita sering itu orang kadang-kadang satu faktor ekonomi terutama. Saya itu ada Pak pelacur Pak, teman saya Pak. Itu anaknya mondok dan dia ngajinya pinter. Pernah tak suruh selawatan di sini. Ingat ya? Yang dulu zaman Pak Pardi, Pak itu. Itu yang jemput, pelan jemputnya di kafe. Kalau saya mau, dia mau nikah sama saya. Cantik, Pak. Bener Mau Pak? tuh Pak Kiai. Hah? Ya mau ya. Dianya yang mau. Iya. Mau. Beneran. Dia dandan di itu, saya bentar lagi kita turun tuh. Apa? Tampil. Ya Pak, dikit lagi. Coba deh Pak. Ngaca sini, aku ngaca sini. Terus dia ngelemplak. Tuh kayaknya pantas ya Pak. Gitu tuh. Kan berarti nawani. Warena, gelem kalau jadi bojoku mesti gelem Pak. Karena faktor ekonomi Pak. Nggak bisa nasib orang. Yang untuk kepuasan tuh hanya berapa persen. Nah, ada sekian persen terjebak. Karena kena rayuan dengan alasan tadinya mau nyari pekerjaan, kemudian diambil untuk dicarikan kerjaan di Jakarta, tiba-tiba dijebloskan, ya kan, dijual kepada laki-laki yang hidung belang. Begitu merasakan tek, awalnya tek oleh duit akeh loh.
Terus udah terlanjur jauh dari rumah, mau apa lagi gitu loh. Banyak hal Pak itu. Dia aslinya juga kalau disuruh zina mungkin nggak mau ya. Mau nggak kamu saya zinai? Mungkin nolak. Emang kadang-kadang faktor itu, yang faktor kepuasan itu hanya ya itu karena itu latar belakang ya, latar belakang. Bahkan ada yang sengaja memang itu dijadikan untuk lahan cari makan gitu kira-kira. Kadang-kadang juga ada yang punya suami ya. Tuh gimana monggo kalau ada Gimana tadi? Tentang pelacur gimana lagi coba? Hah? Tentang pelacur gimana tadi? Pezina. Pezina. Tapi kan akhirnya Pak Yai nggak milih kan? Tadi mau tapi nggak milih kan? Dia oh iya. kenapa Iya sama yang cewek kafe. Akhirnya ayah nggak mau milih gitu. ya enggak kan saya udah punya istri. Ya kan? Iya karena belum udah punya istri. Saya kan pertimbangan. Nah pertimbangannya nih ya, ada cewek pelacur dengan cewek yang baik-baik, pilihnya yang baik-baik pasti ya. Iya Iya. kamu mau. Dia mau pilih lacur deh. Iya kan kalau tadi berkesinambungan sama bukan pilihan gitu loh, jodoh kalau memang iya kan jodoh. Iya. Jodoh kan itu di tangan Allah gitu kan. Kalau tahu-tahu kita ke pelacur berarti kan itu jodoh. Bukan pilihan kita gitu kan. Bisa jadi jodoh. Ya, biasanya kalau memang jodoh itu wasilahnya ada aja. Skenario Tuhan itu. Misalnya saya laki-laki ya bujangan atau apa. Ya kebetulan saya kerja di sebuah proyek ya, yang jauh gitu. Kan untuk melampiaskan keinginan hawa nafsunya mau nggak mau ke tempat-tempat begitu. Kalau di Tanjung Priok dulu Keramat Tunggak, sekarang jadi Islamic Center ya kan. Kalau dulu di sini Buker itu sekarang jadi masjid apa, jadi gor gitu ya. Mau nggak mau Pak, saya kalau dapat duit larinya kemana? Ya ke situ. Kadang-kadang, sek nih kita udah kesono sini sana sini, ketiba ketemu satu orang pelacur, sek. Biasanya nyampe rumah, kepengennya ketemu dia lagi, kayak ada daya tarik. Sehingga dari hari ke hari itu saya cuma jadi pelanggan misalnya. Pelanggan. Itu pucuk dicinta, ulam tiba. Dia juga nggak mau melayani orang lain. Hanya melayani saya sehari-hari. Saya juga nggak berpindah pada ya sehari-hari asal kecil sama dia. Akhirnya memutuskan kan, daripada kita begini terus, lebih baik kita membangun rumah tangga yang baru, kita perbaiki. Mudah-mudahan keburukan kita selama ini dihapus oleh Tuhan, kita menjadi lebih baik hidup kita, dan kehidupannya bisa lebih baik dan tercukupi kebutuhannya oleh Allah. Artinya dua-duanya akhirnya bertobat. At-taibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak berdosa. Jadi yang penting kita mau tobat apa tidak. Jangan sok baik lah. Nggak usah sok-sok suci lah. Ya kan? Kita juga nggak bisa kok bersuci itu. Kalau tidak disucikan Tuhan, kita nggak akan pernah suci. Iya. Makanya Rasulullah aja mengajarkan doa itu minta disucikan oleh Tuhan, bukan menyucikan diri. Allahumma tohir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawaqis. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik dan jaga, perbaiki farjiku dari hal-hal yang jember-jember yang nggak baik. Itu. Kemudian apa? Taubat sendiri juga kita aslinya nggak bisa bertobat itu kalau Allah tidak ada iradat untuk kita taubat. Makanya Rasulullah juga ajarkan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bukan semoga, yakin. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang mau bertobat. Kalau Allah nggak jadikan untuk bisa tobat, ya susah orang mau tobat. Bagian dari anugerah
Allah ini anugerah, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, bukan pilihan kita. Emang dari tadi kita milih mau begini? Enggak, malah mau bedah buku segala maunya. Betul enggak, Pak? Dan sampan berangkat dari rumah udah bawa buku kan? Ya. Pengen baca-baca buku kan? Dan kita juga nggak milih begini tiba-tiba. Nah gitu loh. Itu intinya. Mau nggak taubat? Makanya sebelum akhir hayat, taubat itu penting. Itu makanya nanti nilai itu nanti ada di titik akhir. Makanya mintanya husnul khotimah, baik pada akhirnya. Itu bos. Jadi kita nggak milih Host ya? baik buruk. Host kan? Apa ente apa host? Ente dulu. Ini masalah tadi kan menyangkut pilihan kan, enggak, itu emang pilihan dari Allah. Kita lahir itu nggak bisa milih. Iya. Tapi saya pernah dengar itu dari seorang kiai itu, kita lahir emang nggak bisa milih. Tapi ketika kita mati kita diberi pilihan. Ketika mati, Ketika mati kita hidup disuruh mati berbuat baik apa enggak itu loh. Pilihannya gitu. Pilihan karena ketika lahir bukan kita kan pilihan, belum ya. dikasih perangkat oleh Allah. Mata belum, Ya. telinga belum Ya. berfungsi. Itu lahir itu. Kita masih benar-benar dari Allah. Ketika kita dikasih alat perangkat seperti akal, berarti kalau kita nggak menggunakan akal kita, nggak menggunakan, kan di Al-Quran juga apalah ta'qilun, nggak usah deh gunakan akal. Iya. Kalau nggak ada pilihan gitu loh, Ya. antara baik buruk gitu. Ya. Ya semua dari Allah, tapi kan ada apalah ta'qilun, itu ayat itu buat apa gitu. Nah, karena itu kan pakai akal, kalau nggak milih kan nggak usah Iya, pakai akal. pilihan. ya. Kan kita hidup ujung-ujungnya mati kan? Tadi bilang ya kan? Hidup suruh berakal, suruh kan nanti mati gitu tadi kan? Sekarang intinya simpel aja. Buat apa sih kita dihidupkan kalau bakal dimatiin gitu aja. Dulu kan bakal dimatiin, mau ngapain gua dihidupin, ujung-ujungnya dimati-matiin juga, nyapain aja ya kan? Lihat dong, sama kayak orang ulang tahun. Ya kan? Potong kuenya, ya kan? Lilin dinyalain. Udah gitu ditiup, bocah ini akalnya di mana kan begitu boleh dong. Kalau emang mau ditiup ngapain lu nyalain? Kalau emang mau dimatiin, terang juga nggak nyalain lilin. Kalau mau dinyalain, mau dimatiin ngapain dinyalain sih? Buang-buang duit aja, buang-buang itu ini kadang-kadang nggak nalar. Nah, itu kan kita. Apa iya itu Allah seperti itu? Buat apa Allah hidupkan kita kalau bakal dimatiin? Kan gitu. Kurang gawean apa Gusti Allah? Nggak begitu. Apa benar kita ini mati? Di dalam Al-Quran itu saya baca kalau malam Jumat kadang-kadang. Ya kadang-kadang yasinan, kadang enggak. Emang ya kan kita jujur aja lah. Jangan sok-sok paling hebat baca Quran yang enggak. Kadang-kadang baca, kadang enggak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya aku, nahnu ya aku, ya kami lah, kami itu ya aku bagi Allah. Nuhyil mauta, kami hidupkan orang yang mati itu, enggak ada mati itu dihidupkan. Wanak tubuh makodamu. Lalu aku catat semua yang kau lakukan dulu-dulu di alam dunia ini. Apa yang kau lakukan ini ada dalam catatannya. Wa asarohum, bahkan bekas-bekas duduknya ini, debu-debu yang didudukin ada berapa debu, itu menjadi bekas-bekas yang akan jadi catatan Tuhan. Bekas dudukmu bekas duduk untuk kebaikan apa bekas duduk untuk mangkuan itu wudo? Mangkuane to wudo. Ora apa-apa nek bojone lho. Enggak zina wong istrinya. Iku kan wanita wudo kok mbok pangku. Yo ben wong bojo-bojoku dhewe, wah mau apa dia? Ya kan? Enggak apa-apa, gitu.
Ini asar yang ada, debu-debu yang kita dudukin nanti menjadi saksi semua. Dan dicatat apa yang kita ucapkan, kita bicarakan malam ini dicatat. Sampai nyuting sampai muter-muter terus kene rada kemeng-kemeng itu nanti ada catatannya, ada jadi saksi. Ya. Wa asarohum wa kullasain aqsainahu fi imamin mubin. Dan masing-masing itu semuanya aku simpan di dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Kenapa harus ada catatan? Ini nilai. Kenapa Allah menilai? Karena Allah punya tujuan menghidupkan dan mematikan kita di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian. Benar enggak? Hah? Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dulu kita benda mati terus kemudian dihidupkan. Untuk apa? Tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus pekerjaannya untuk mengisi ujian itu? Yang paling bagus nanti ada prestasi. Oh, kamu juara 1, ini juara 2, juara 3. Kamu ranking 1, ranking 2, ranking 3. Biasanya kalau bijak sekolah nyiapin hadiah. Hadiah apa? Lulus ujian juara 1, juara 2. Betul tak? Untuk apa? Ya itu hasilmu. Bukan tanpa tujuan, bukan sia-sia. Robbana ma khalaqna hadza batilan. Subhanaka fakina ada benar. Bisa dipahami itu? Iya. Cuma itu begitu. Boleh, Pak. Jadi yang pilihan itu gimana? Ada yang kurang pas. Yang Kalau pilihan ada, tadi. kalau tidak tepat sasaran, Pilihan. enggak begitu Pak maksudnya gitu, Iya. diralat, enggak apa-apa. Tadi pilihan terus Apanya? tapi kan suruh berpikir gitu katanya tuh. Oh, pilihan udah di itu. Enggak, kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau enggak nyambung, enggak pas dengan apa yang sampean kehendaki, diralat, enggak apa-apa. Diralat nanti diulang. Ya, tadi kan tujuannya pilihan. Iya. Eh, sedangkan menurut Cak Wartong kan nggak ada, hidup nih emang dari Allah, nggak ada pilihan, Iya. semua dari Allah. Iya. Ya. Tapi kita lahir kan diberi akal, diberi mata, Iya. penglihatan, telinga, itu memang dari Allah. Iya. Apa kan sudut pandang manusia ada baik, ada buruk. Iya. Betul. Sekarang akal ini pilihan Tuhan nggak diberikan kepada kita nih. Pilihan Tuhan. Iya, makanya nggak dikasihkan ke wedus. Kan kita nggak milih jadi manusia punya akal. Yang milih Allah. Manusia yang tak kasih akal. Kalau Allah mau dikasih wedus, sapi, kebo, bisa. Dia juga sama-sama punya otak. Tujuannya apa? Supaya kamu milih. Caranya memilih apa? Isi ujian supaya kamu menjadi yang terbaik. Sekarang dikasih pilihan sama Allah. Gitu kan? Makanya dikasih akal. Mau yang terbaik, apa mau yang sedang, apa milih yang nggak baik. Ini pilihan Tuhan. Karena apa? Kasih sayang Tuhan sama kita biar kita punya prestasi. Dan semua itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Ketika kita aksanu amala, ranking 1, nanti hasilnya jenengan juga jenengan yang nikmati, bukan Tuhan. Bisa nggak dipahami? Makanya mungkin nggak jawab ujian tanpa pakai akal, tanpa pikiran. Nggak mungkin. Orang gila mana nggak punya pikiran nggak bakal ikut ujian dia mah. Kagak sekolah nggak ngapa-ngapa. Masih mau dia ada. Justru itu bagian dari pilihan Tuhan. Untung sama nggak dipilih dari wong gendeng. Orang dia akal sampean. Iya. Bisa di itu, Pak. Iya ngono ae kok repot. Enggak, kalau nggak bisa diterima kan sampean boleh protes. Bantah nggak apa-apa. masih nih Ya kayaknya. boleh kalau masih ragu. Kalau untuk kadang kita pernah dengar kan, kalau untuk memahami Tuhan jangan pakai akal. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya Gus? Iya. Ada tuh. Kalau apa?
kalau memahami tentang ketuhanan jangan pakai akal. Kan kita bukan memahami tentang Tuhan. Memahami perkataan jenengan itu. Ngapain saya memahami Tuhan? Perkataan jenengan yang saya cerna ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan laisa kamitslihi syai'un. Zat yang maha tak terbatas, ya mungkin kita yang serba terbatas kok mau ini tentang Tuhan pakai akal. Akal kita terbatas, pikiran terbatas. Nggak pakai itu tentunya. Ini kan saya saat lagi mikirin omongan sampean ket mau, bukannya Tuhan. Gini betul? Ini iki aku mikirin Tuhan apa mikirin omongan sampean? Oh. Enggak, sama Tuhan nggak usah pakai akal, nggak usah pakai pikiran. Pakai iman dan ihsan. Gini betul? Allah kasih sarana. Untuk itu Allah berikan, makanya ada jalan Allah, ya kan Pak? Jalan Allah ada sendiri. Monggo, silakan aja. Boleh kok, beruntung kita diskusi kok, kita bukan cari salah benar ya Mbak. Ini kalau mungkin bisa ini ya, jadi kita itu hidup itu untuk ujian. Nah, supaya kita nantinya itu dapat nilai yang bagus, asal amal itu ya harus mengikuti ujian dan menggunakan akal. Dengan akal itulah kita bisa menggunakan ujian itu dengan pasti bagus. Ya dari tadi gua kata begitu. Jadi, supaya mereka tadi juga gua kata begitu. jelas lah itu kan. Ya, jadi jelas. Jadi kita udah dikasih apa-apa mau semuanya lah kan buat supaya dapat pilihan yang baik. Gitu. Oke, lanjut cukup. Silakan. Cukup. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan wawasan yang begitu luas tentang kita dan Hidup kita jalan selama hidup ini kita. untuk mencapai tujuan yang bahagia di akhirat nanti. Demikian dari kami. Salam Kopi Disik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.